Terima kasih banyak. Betul-betul pembicaraan pada saat ini sekarang sangat panas. Saya bukan datang dengan ide, tapi hanya untuk lebih menekankan apa yang sudah disampaikan oleh beberapa pembicara tadi. Saya kira untuk mewujudkan masyarakat Batak menjadi pemilik dari hartanya sendiri adalah melalui diberdirikannya koperasi di mana-mana. Apalagi di sini ada Bapak Pasaribu yang dari Skandinavia, dan itu saya kira masyarakat Skandinavia adalah ada masyarakat yang sangat didominasi oleh berkoperasi, sehingga masyarakat Skandinavia itu juga jadi sejahtera karena mereka adalah anggota-anggota dari koperasi yang bergiat dalam bidang macam-macam kegiatan ekonomi. Apalagi daerah Batak adalah daerah pertanian, saya kira itu sangat bagus jika dikelola secara mengelola koperasi. Jadi mereka bukan hanya jadi penanam tanaman saja, menjual pisang sebagai pisang, tetapi pisang menjadi keripik yang dikerjakan oleh koperasi. Koperasi juga tentu mempunyai pengetahuan untuk menjual ke siapa. Nah, itu satu, koperasi. Yang kedua, ada tadi pembicaraan tentang Keukenhof. Saya menjadi terbayang, andai kata ada satu kawasan yang luas di Bunapasugit, di mana di kawasan itu ada bermacam-macam tanaman yang katakanlah khas atau bukan juga khas, tetapi banyak tumbuh di sana, dan itu menjadi objek wisata. Misalnya di kawasan yang luas itu ada kemenyan, ada enau, ada nilam, ada andaliman ditanam di situ, dan itu menjadi satu objek wisata yang ala Keukenhof. Tentang ulos, saya kira orang-orang yang di luar adalah orang-orang yang antusias juga untuk mengenakan pakaian-pakaian ulos di mana aja kesempatan 17 Agustus atau perayaan-perayaan apa, selalu ada halak-halak kita yang menggunakan ulos. Dan juga organisasi Bonapasugit atau organisasi itu setiap ada pekerjaan mereka tentu menggunakan ulos. Artinya orang-orang Indonesia, orang-orang Batak yang ada di luar negeri tidak melupakan ulos sebagai pertanda diri mereka. Dan itu tentu bisa juga lebih dikembangkan untuk lebih mengenalkannya kepada masyarakat internasional, tetapi di daerah Bonapasugit sendiri. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mau lihat ya, Mang Sinaga. Itu semua pembicara sumber luar biasa gagasan-gagasannya, dan saya kira nggak mungkin saya ulangi karena sangat banyak dan sangat bagus. Hanya mungkin untuk bagaimana ke depan mengkonkretkan. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan terakhir Pak Bomer itu, ya bagaimana merancang Batak masa depan gitu kira-kira. Jadi usul saya supaya kita merumuskan gagasan-gagasan ini supaya lebih jelas dan terang gitu ya. Lalu kemudian kita membutuhkan tim perumus. Walaupun kita juga bisa ulangi lagi diskusi semacam ini supaya lebih matang, lebih mendalam, dan lebih meluas juga. Lebih luas cakupannya, atau ketika kita menyampaikan gagasan ini ke Pemda-Pemda sudah jelas juga. Lalu kemudian saya setuju juga bahwa Batak Center akan mengadakan semacam seminar atau logika karya di setiap kabupaten supaya menyamakan persepsi. Paling tidak kita juga yang di diaspora ini membawa sesuatu gagasan, tetapi harus membumi juga ke kabupaten-kabupaten. Lalu kemudian seperti yang diusulkan Pak Jasarmen tadi, supaya ada semacam kerjasama yang baik antara Tapsel, Tapteng, Tapan Utara, Karo, dan Simalungun. Ya, melalui itulah nanti kita hubungkan kembali, satukan suatu saat kita mengusulkan supaya menjaga program Bonapasugit itu terintegrasi. Pengalaman saya memang tahun yang lalu ke Sumba, kebetulan berwisata juga ke sana. 4 kabupaten itu terintegrasi daerah-daerah titik-titik wisatanya. Dan walaupun kita mulai dari satu kabupaten, maka travel biro itu sudah tahu di mana titik-titik wisatanya. Jadi saya kira memang ke depan konkretnya setelah ini Pemda atau setelah COVID selesai atau tahun depan kita mulai, maka Batak Center merumuskan gagasan, lalu kemudian beraudiensi dengan bupati-bupati atau wali kota di sana, lalu kemudian kita buat semacam kerjasama dalam seminar menghadirkan camat juga di satu-satu kabupaten atau kota, supaya camat juga mengerti apa kira-kira gagasan Batak Center tentang
Batak masa depan. Mari kita gagasan-gagasan ini seperti yang kita sudah dengar tadi, bahwa di sini ada tokoh-tokoh yang luar biasa, yang berpengalaman, yang berpendidikan, dan mumpuni. Bagaimana gagasan-gagasan ini dirumuskan secara baik, lalu kita daratkan ke Bonapasogit. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Terus terang, saya selalu menunggu acara-acara Batak Center, karena ini satu harapan bagi saya. Batak Center ini menjadi satu harapan besar yang bisa mempersatukan yang disebut Habatahon. Batak Center ini berhasil mengumpulkan tokoh-tokoh Batak. Dan ini menjadi perjuangan besar ke depan. Apa yang kita sebut dengan Batak sekarang sebenarnya ini hanya nama. Menurut saya sekarang menjadi suatu tantangan yang besar sekali, Pak. Ketika Pak Bomer tadi bicara Habatahon, saya terus terpikir bagaimana itu teman-teman kita yang dari Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Angkolat, Bapak, dan Karo, Simalungun merespons ini. Tetapi kalau ada 2, 3, 4, 5 orang lagi seperti Pak Bomer, Pak Alimin Ginting, Pak Dasarmen Purba yang datang dari sana, sehingga tidak serasa bahwa Batak yang itu disebut dengan Toba. Jadi semua harus saling memiliki. Bagaimana apa daya kalau hanya seorang Pak Alimin Ginting dari Karo. Ya. Tapi kalau ada Ginting, Sembiring, Tarigan, Karo-Karo, ada Pak Bomer, ada Nasution, ada Harahap lagi, ada Siregar dari sana. Ini suatu kebesaran kita. Selalu saya mengikuti tentang komen-komen apa yang dibuat oleh Profesor Uli Kojok, ahli Batak yang dari Jerman. Ketika dia bicara tentang hasil penelitiannya tentang Batak, semua membuli. Tanpa orang berpikir tentang atau membelajar tentang Batak. Tapi selalu mengatakan, sudahlah suka kau mengatakan, kau tak tahu apa-apa, kau tidak. Selalu merendahkan dia. Padahal dia, kebetulan saya dari sejak tahun 80-an mendampingi dia. Saya tahu betul betapa dia bersatu bulan dia harus belajar di Baharus, 1 bulan dia harus ke Tapsel, dan dia tinggal di Tanah Karo. Dia berlama-lama di Samosir. Yang disebutkan itu adalah, inilah Batak. Inilah warisan Batak. Inilah referensi tentang Batak. Anehnya Pak, orang-orang apalagi anak muda sekarang, tidak ada membaca referensi, tapi sudah langsung menjudge. Itu nggak yang kau buka gini, suka-sukamu aja itu katanya. Inilah Pak, miskinnya sekarang jiwa atau semangat kita tentang Batak itu, Pak. Itu saya kira yang harus dibangun menjadi tantangan daripada Batak Center ini. Jadi, tapi saya menyampaikan selamat kepada Pak Tampu Bolon yang menggagasi Batak Center ini dan harus berjuang lagi, Pak. Kemudian, Pak, tadi Pak Bomer sudah menyampaikan bagaimana nilai-nilai Habatahon, Pak. Salut sekali. Salut sekali. Dan inilah sebenarnya Pak yang sampaikan Bapak ini menurunkan kepada kami. Tetapi siapa yang bisa menerima sekarang Bapak? Berapa persen generasi Batak yang mendengar Bapak, mendengar ini? Mohon maaf, mungkin para bupati tidak tahu apa yang Bapak sebutkan ini. Jadi ini menjadi tantangan besar bagi kita supaya menggalakkan kembali, mengingatkan kembali generasi berikutnya tentang Habatahon. Saya, Pak, menjadi saksi tentang kerjasama para bupati di kawasan Danau Toba ini contoh. Kebetulan saya sejak tahun 2013 di Pemkab, masuk ke kampung halaman. Ketika dikumpulkan ini para bupati, tidak pernah mau Pak. Capek gubernur mengumpulkan bupati, tidak pernah mau. Hanya baru pertama sekali Pak saya lihat ketika Pak Luhut Panjaitan menjadi kepala staf presiden, ini diundang kepada bupati, semua hadir, bahkan semua bawa stafnya Pak. Ini yang saya lihat adalah tokoh-tokoh pemersatu yang mampu mempersatukan mereka. Dan itu yang saya lihat dengan Batak Center ini. Tadi ketika Pak Dasarmen Purba menyampaikan usul kita ketika nanti suatu setelah hasil daripada pemilihan ini kita kumpulkan semua para bupati, itulah saya kira yang sangat penting Bapak. Batak Center menjadi pemersatu. Bapak Center menggagasi, mempersatukan ini semuanya. Ini saya kira menjadi satu cara Bapak, supaya ini para bupati bisa duduk bersama. Tidak mungkin Danau Toba misalnya bisa maju hanya dengan Samosir. Tanpa ada Simalungun, tanpa ada Tobasa, tanpa ada Karo.
tanpa dairi. Tidak mungkin, Pak. Semuanya, bahkan tadi Pak Bomar sudah mengingatkan kita. Jangan hanya bicara di sini. Harus ada tadi terkoneksi sampai ke Barus. Pak Bomar, kami bersama Profesor Uli Kojuk berbulan kami Pak di situ. Dengan Profesor Uli Kojuk dari Barus sampai ke Penyambungan, sampai ke Tanobato itu Pak. Tapi karena kami ini ya siapa yang mau mendengar. Ini Bapak. Jadi inilah saya kira menjadi motivasi bagi kita. Perlu kerjasama. Marsirip Pak. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai generasi muda Bapak. Kami berharap dari Bapak semuanya, Pak Alimin Ginting, ya Bapak saya tahu. Dengan biaya sendiri Pak Alimin Ginting pergi ke Inggris supaya Danau Toba itu masuk UNESCO Pak. Biaya sendiri, saya tahu betul itu. Tidak ada dana di Geopark Caldera Toba sebagai ketua Pak Alimin Ginting. Biaya sendiri. Itulah. Tapi berapa orang yang orang Batak yang mampu seperti Bapak ini? Bukan hanya uangnya yang mampu Pak. Mental spiritualnya. Motivasinya sebenarnya. Itu saya kira banyak orang Batak yang punya uang, tapi tidak banyak orang Batak yang mau untuk berbuat. Nah itu saya kira Bapak, mohon maaf apabila ada sesuatu yang terkata saya yang kurang berkenan. Ini sebagai Naposo. Mengharap kepada Bapak. Ternyata Bapak-Bapak yang sudah lanjut usia, yang sudah sudah pensiun, masih punya semangat yang berapi-api tadi. Bapak Ketua kita masih ingin punya inovasi-inovasi yang baik, yang banyak. Ini harapan kami, Pak. Kami punya harapan dari Bapak semuanya yang dipimpin oleh Batak Center. Terima kasih, Pak. Memang bergabung dengan Batak Center ini luar biasa ya. Tapi semoga seperti tadi yang saya sudah sempat dengar itu Nelson ya tadi ya, itu memang kiranya Batak Center ini betul-betul menjadi satu tempat harapan kita semua. Dari begitu banyak hal. Kalau dari saya rasa memang nomor satu ya pertemuan dengan para bupati, dan juga ada ide yang baik sekali mungkin kalau Tuhan kehendaki kita bikin satu tempat di kantor Batak Center, misalnya tentang ulos itu, sehingga ada pertemuan juga bersama di Jakarta. Mudah-mudahan rencana ini juga bisa dilaksanakan, misalnya kita bikin galeri ulos Limapua misalnya. Jadi ada forum bersama Ibu atau Bapak Bupati untuk mungkin sekali 3 bulan bisa ketemu dengan kita, sehingga komunikasi bisa lebih intensif gitu ya. Jadi dengan kebersamaan tak kenal maka tak sayang itu bisa perlahan tinggalkan gitu. Karena memang tidak kompakan di antara para pemimpin, jadi membuat semuanya seperti tidak jalan. Kalau kita bersama saya rasa kita akan menjadi berkat buat kawasan Danau Toba. Sekian dari saya. Terima kasih. Amang Jaya Tauma Sirait, silakan langsung aja. Horas. Ya, Horas. halo. Menjua-jua. Ya. Izin para senior ini, para ahli-ahli. Oke, Saya ya. perkenalkan saya Jaya Tahoma Sirait. Dulu sempat Kepala Bandara Kuala Namu, ketemu sama Pak Alimin Ginting juga lah dengan Pak BPT. Yang mau saya sampaikan, Lalu berangkatnya barangkali identitas Batak bisa saya yang perlu perlu dirumuskan. Itu digunakan pada saat apa saja. Paling tidaknya ada kebijakan umum para pemerintah daerah yang ada di kawasan Danau Toba. Contohlah, Hari Pahlawan. Mari kita gunakan pakaian adat. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita gunakan pakaian adat. Atau dipilihlah beberapa hari-hari besar, maka wajiblah pemerintah daerah menggunakan pakaian adat. Itu satu yang barangkali perlu dibuat blueprint-nya supaya identitas Batak itu memang nyata. Dan itu dulu juga sempat saya lakukan ketika saya menjadi Kepala Bandara Kuala Namu tahun 2015 yang lalu, seperti di background ini saya. Beberapa kegiatan-kegiatan di bandara, saya minta seluruh komunitas itu untuk menggunakan identitas adat yang ada di Sumatera Utara. Dan itu inisiasi saya yang pertama. Dan ada juga dulu pemikiran saya, seandainya lah dari 33 kota kabupaten yang ada di Sumatera Utara, memiliki satu event
budaya yang bisa ditampilkan katakan di bandara, karena itu adalah khalayak ramai yang dikunjungi juga orang mancanegara, maka ada 33 minggu umpamanya kegiatan budaya itu ada tampil di daerah-daerah publik, daerah pelayanan umum. Kemudian saya pikir memang terkait dengan pengembangan pariwisata, para bupati, wali kota yang ada di kawasan Danau Toba dan sekitarnya itu memang harus memiliki paling tidak satu atau dua yang menjadi andalan. Andalan yang memang itu kalau boleh dipaketkan oleh kerjasama dengan pelaku pariwisata. Karena kalau kita pamannya pergi ke Korea, pasti kita diajak juga ketika kita pergi dengan grup, pasti kita diajak itu, lihat ginseng lah atau lihat red pine dan lain sebagainya. Bagaimana ya itu bisa terjadi juga di Sumatera Utara, di Danau Toba. Contohnya tadi disebutkan Amang juga, ada pamannya kebun apa yang ada diandalkan di sana. Ya sudah, harusnya itu wajib dikunjungi. Atau tadi, ada agribisnis apa, atau tanaman pangan apa yang sedang dikembangkan. Maka itu dipaketkan. Saya pikir itu harus ada blueprint yang menjadi kesepakatan para bupati yang ada di sana. Tapi memang sepertinya agak sulit. Tapi mudah-mudahan waktu akan memberikan kemudahan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para senior yang saya hormati, saya lihat memang apa sampaikan tadi Pak Bomer, Profesor Bomer itu saya pikir, ya kebudayaan itulah ujung atau akhir dari kedidakayaan suatu bangsa. Lalu saya berpikir, harusnya di Indonesia itu yang kita kembangkan adalah kebudayaan nasional. Terlalu kecil Indonesia kalau hanya menampilkan warna putih, hitam, merah. Mohon maaf, kalau hanya yang kita bawa identitas agama dalam setiap acara kenegaraan atau acara-acara umum, rasanya terlalu kecil Indonesia. Maka saya sangat senang sekali ketika Pak Jokowi memperkenalkan dan memulai menggunakan pakaian adat pada saat ulang tahun Republik Indonesia. Itulah Indonesia. Dengan budaya itu barangkali Indonesia ini akan semakin cair, akan semakin rasa kekeluargaannya itu menyatu. Jadi saya pikir terkait juga kegiatan-kegiatan seperti itu, seperti Festival Danau Toba, barangkali memang dirancang untuk jangka-jangka waktu panjang. Sama dengan olahraga tingkat dunia. Mungkin 10 tahun sebelumnya sudah di kabupaten kota itu sudah mengajukan diri menjadi tuan rumah atau bersama-sama menjadi tuan rumah untuk pesta Danau Toba. Sehingga dipersiapkan dengan jauh-jauh hari. Saya pikir sponsorship sangat mumpuni untuk mendukung biaya. Itu barangkali beberapa pemikiran yang ketika saya menjadi kepala bandara, termasuk saya di kepala bandara di Pekanbaru waktu itu, saya pun sampai mendapatkan penghargaan dari Lembaga Budaya Melayu, ya LAM Riau itu, saya diberi penghargaan. Ingatan Budi namanya, karena saya juga mengembangkan budaya Riau Melayu di bandara. Jadi saya pikir setiap pejabat, jikalau memiliki kesempatan, perkenalkanlah budaya, paling tidaknya apa yang menjadi pokok di daerah itu. Saya pikir kalau di Toba tentu, atau di Tapanuli tentu ya budaya Batak. Termasuk contoh sederhana, ketika kami membangun kantor, saya bilang, yang paling khas di Sumatera Utara itu, yang nggak ada di tempat lain itu adalah Batak. Kalau Melayu mungkin, mulai dari Aceh sampai ke Jambi, barangkali relatif sama itu ornamen-ornamen, simbol-simbol Melayunya, saya bilang. Maka saya bilang, di kantor ini, di lantai bawah, saya bilang, identitas ornamen Batak itu yang saya tampilkan. Lantai 2 saya bikin Melayu dan lain sebagainya. Artinya Ibu Bapak sekalian, mungkin memang kita harus memilih 1-2 identitas khas di suatu daerah. Contoh kalimat lingkungan kita, horas itu barangkali juga menjadi umum lah. Menjua-jua itu sudah harus kita sepakati. Itulah barangkali identitas yang khas ketika bicara pariwisata. Demikian beberapa tanggapan saya. Terima kasih. Jadi tadi ya, kalau saya tadi dengar ya, dari apa yang dibicarain tadi, kita masih banyak bicara di permukaan. Jadi kita bicara budaya. Nah, sedangkan budaya sebenarnya nggak bisa dipisahkan daripada pikiran daripada orang Batak. Tadi Mang Pak Saribu tadi bicara soal Skandinavia. Jadi ada negara-negara Skandinavia dianggap cukup makmur.
Terus ada juga tadi mungkin Pak siapa tadi yang nyebut Korea. Korea. Jadi kalau saya melihat dua negara itu ada sejarah kenapa sampai mereka begitu. Jadi ini ada pengaruh daripada pemikiran-pemikiran yang terjadi di negara Skandinavia dan juga di Korea. Nah, barangkali mungkin ke depan, mungkin kayak Abang Pasaribu, ataupun siapa aja yang punya kompetensi, melihat kenapa sebuah negara maju, seperti kayak Korea lah sama Skandinavia, mungkin itu bisa dibahas di Batak Center. Sebab kalau orang Batak hanya bahas, misalnya pertanian, ini, itu, segala macam, sebenarnya itu adalah produk daripada pemikiran. Nah, ini yang saya pikir permasalahan daripada orang Batak secara umum. Jadi, saya misalnya ini kira-kira sebulan lalu saya dengar sebuah kampanye di Samosir, itu seorang calon bupati itu membayar 300.000 per amplop itu untuk setiap orang yang mau memilih dia. Jadi kalau misalnya orang Batak masih begitu, saya nggak melihat ya. Dan sampai sekarang sebenarnya saya juga sebenarnya nggak terlalu banyak masih pesimis saya sama orang Batak. Permasalahan yang paling mendasar itu di mana? Jadi orang lebih banyak bicara hal-hal yang sebenarnya masih kelihatan. Nah inilah sebenarnya yang perlu saya kira dibahas di Batak Center. Saya nggak tahu Batak Center karena Batak Center semuanya masalah budaya ya. Jadi tapi apakah budaya itu bisa berdiri sendiri itu juga saya ragu. Jadi mungkin ini perlu jadi bahan pemikiran. Saya rasa mungkin ya orang-orang yang punya concern terhadap Habatahon ataupun tanah Batak, saya rasa nggak boleh hanya melihat budaya toh. Dan saya jujur sebenarnya ya, kita perlu hati-hati juga ya. Saya kira supaya kita jangan terlalu terobsesi jadi Habatahon itu loh Pak. Saya kira ini perlu diwaspadai. Karena kalau misalnya nanti kita hanya menonjolkan Habatahon, seolah-olah nanti kita menciptakan nanti ada rasa sukuisme yang sebenarnya nggak berdasar. Justru saya kira gimana bisa nggak orang Batak walaupun memang perlu kita menggali nilai-nilai Habatahon itu, bisa nggak kita nggak hanya memikirkan daerah kita aja. Jadi ya ini saran aja, karena saya jujur aja saya udah melihat walaupun nggak terlalu dekat, saya belum melihat ada indikasi Habatahon orang Batak itu agak mengarah ke arah yang baik, malah makin buruk saya lihat. Jadi kalau saya melihat salah satu solusi mungkin ini nggak semua mungkin barangkali bisa masuk. Mungkin ini peran agama, ini penting banget. Jadi pendeta bisa nggak Batak Center berdialog dengan tokoh-tokoh agama untuk membahas persoalan Habatahon ataupun tanah Batak, baik secara teologis maupun budaya. Kalau ini nggak dilihat, kalau misalnya ini nggak dibahas, saya kira mungkin apa yang dilakukan oleh Batak Center mungkin juga nggak terlalu banyak dampaknya sampai 5, 10, 15 tahun mendatang. Jadi karena Batak Center, jadi saya lihat ini mungkin sebuah institusi yang mungkin bisa didengar orang, ya walaupun mungkin pesannya mungkin agak seperti berbau rohani, tapi paling tidak bisa sebagai katalisator atau fasilitator lah, supaya misalnya kayak seperti cerita tadi lah, misalnya orang masa jual kopi dari Humbang nggak bisa dijual di Bali Gate, saya pikir itu udah parah banget itu. Saya itu saya rasa udah cukup menyedihkan menurut saya. Jadi ini baru persoalan-persoalan yang kelihatan ya. Kita belum bicara konteks nasional ya. Seperti yang tadi lah, karena ada Luhut Panjaitan datang, baru bupati semua mau ngumpul. Tapi kalau si Gubernur Sumatera Utara datang, kok kita nggak mau gitu. Padahal ini kan masalah pemerintahan ya. Jadi di sini saya pikir udah ada yang salah saya kira di kalangan orang Batak itu, rule-nya bupati itu terhadap gubernur. Nah ini kalau nggak dipahami sebenarnya ini persoalan besar. Ya, ini aja sih ya saran saya aja. Jadi mungkin Batak Center mungkin ya kita harus mungkin barangkali mungkin kayak seperti ini atau ngopi bicara-bicara nggak informal sifatnya, membicarakan isu-isu yang paling mendasar. Jadi kita nggak hanya bicara soal nilam. Saya tahu tahun 60-an itu orang tua saya itu bertani nilam di Sidikalang. Harganya mahal sekali. Nah, saya juga tanya soal Kemenyan, Hamijon. Saya nggak tahu, saya dengar itu tanahnya katanya udah dimiliki orang. Apakah nanti tanah yang cocok untuk Hamijon itu masih ada atau enggak?
termasuk apa itu tadi, apa sih tadi, ada liman. Nah kayak seperti ini, kalau misalnya ini nggak dipahami oleh orang Batak, bagaimana? Gitu. Terus untuk memahami itu bagaimana? Ini yang maksud saya. Kalau misalnya kita bisa melihat dari segi teologis semuanya, mungkin akan berbeda. Tapi kalau misalnya kita orang Batak, termasuk Batak Center sendiri, kalau misalnya melihatnya hanya dari segi budaya saja, saya nggak melihat ada harapan untuk orang Batak. Itu saya pikiran saya untuk sementara ini kira-kira begitu. Nah, sekian kira-kira itu dulu komen saya terhadap pembicaraan kita di Lapojum.